Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Api Oscar dalam acara BBN Podcast. Salam Bogor Barat. Alhamdulillah hari ini kebetulan ada kabar baik. Di dalam pendidikan, hari ini saya kebetulan ada di lokasi SMP Plus Jalan Raya Mucang, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini kita ingin tahu, dan kebetulan mungkin kemarin saya kasih informasi launching pertama untuk SMA Nusantara Bogor. Nah, hari ini kita akan berbicara, boleh dibilang sama yang punya yayasan, yaitu mungkin Kang Agung Suryadinata SPD. Untuk itu mari sama-sama mungkin apa sih sebetulnya kita buka dan untuk apa bisa mendirikan lagi sekolah tingkat atas ini, harapan-harapannya seperti apa, nanti kita ngobrol. Assalamualaikum Kang Agung, ini boleh panggil apa nih saya nih, karena agak kaku juga ya, yang namanya masih muda dibilang yang punya yayasan atau kepala sekolah. Tapi yang pertama mungkin saya ngucapin selamat juga ya, mungkin mudah-mudahan dengan launching kemarin, mudah-mudahan masyarakat khususnya Jasinga, terutama di luar Jasinga, sudah mungkin banyak yang tahu dengan adanya SMA Nusantara Bogor ini. Untuk sebetulnya ini gambaran dari Kang Agung sendiri, ya, sudah berapa lama untuk menciptakan, karena di dunia pendidikan kebetulan yang saya tahu itu di Jasinga itu cuma 2 kalau nggak salah, SMA negeri dengan SMA PGRI gitu ya. Ya. Nah itu gimana ceritanya nih Kang? Tolong dijelaskan Kang. Sebelumnya terima kasih atas ucapannya dari pimpinan redaksi BBN TV yang telah menyampaikan sudah dibukanya SMA Nusantara. Kemarin itu kita grand launching SMA Nusantara Bogor yang berlokasi di Kampung Muncang Raya, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga. Alhamdulillah acaranya kemarin sukses. Dan sebenarnya ini SMA Nusantara Bogor ini menjawab kegalauan, kerisauan hati ibu-ibu dan mak-mak sebenarnya. Bisa gitu ya. Dalam artian orang tua peserta didik. Ya, betul. Ya. Karena bagaimanapun di Kecamatan Jasinga ini ada beberapa sekolah menengah pertama ya, SMP, yang memang tujuan cita-cita dari emak-emak dan ibu-ibu ini ingin melanjutkan anaknya ke SMA negeri. Tapi karena aturan yang keterbatasan dengan zona lah, dengan jalur-jalur artinya lebih ketat lain, mungkin ya. Betul, lebih ketat, dan kita pun sebenarnya mendukung. Tetapi namanya juga kompetisi, ada yang memang masuk ke negeri, ada yang tidak. Maka kita menjawab kegalauan, kerisauan hati ibu-ibu dan mama para orang tua sebenarnya. Maka kalaupun tidak diterima di SMA negeri, jangan putus asa. Betul, setuju. Begitu, jangan putus asa dan juga jangan risau, jangan galau lah. Artinya kita sudah menyiapkan fasilitas terhadap apa yang memang tujuan mereka yang tadinya mau ke negeri, karena keterbatasan tadi zonanya jauh, maka kita di sini sediakan SMA Nusantara Bogor. Yang alhamdulillah kemarin kita sudah launching begitu kan, kan Pak Oscar juga hadir begitu. Nah ini kan sebetulnya dengan rasa kegalauan tadi ibu-ibu, artinya mungkin Kang Agung sendiri mungkin mudah-mudahan dalam artian konteks membuktikan kegalauan tersebut lah, mungkin gitu, kasarnya seperti itu ya. Cuman begini Kang, konteks yang memang nanti dipasarkan ini mungkin kalau sudah saya sebutkan di sini memang udah jelas lah fasilitas dan segala macam ya, termasuk mungkin guru-guru yang handal lah. Ini yang mungkin akan saya tanyakan, ini tujuan kreatif dan berwawasan global itu seperti apa sebetulnya Bang? Jadi, supaya paham juga nih yang memang nanti yang mau masuk ke sini gitu. Jadi begini,
motivasi kita mendirikan SMA Nusantara ini adalah satu, walaupun di Kecamatan Jasinga sebenarnya banyak ya, banyak satuan pendidikan tingkat menengah atas yang memang sudah menyiapkan fasilitas baik, bagus, kita pun sama. Nah, dari hal itu kita hanya ada pembeda. Kalau mereka ada di Kecamatan Jasinga ada kejuruan, ya kan? Kejuruan itu sudah dipatok, sudah ada jalur lurusnya. Ini kejuruan mana? Kalau SMA kan umum. Kalau SMA umum. Nah, maka dari itu kita ingin menciptakan yang dari SMA ini mempunyai kreatif yang luar biasa, kreatif yang lebih dari kejuruan. Maka kita siapkan nanti eskul yang memang sesuai dengan hobi mereka. Hobi mereka sebenarnya apa sih? Apa memang bongkar-bongkar mesin motor, ya kita fasilitasi terkait ekstrakurikuler itu. Artinya tidak hanya sebatas dari SMK saja yang bisa, tapi di sini juga diadakan. Betul. Itu sebetulnya enggak bertentangan dengan studi pendidikan. Karena itu sudah masuk ekstra. Ekstra gitu. Iya, Jadi intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kurikuler gitu. Apalagi kita pemahaman untuk profil pelajar Pancasilanya kita pasti akan kita kebut begitu. Maka ini menghindari siswa-siswa yang memang di luar jamnya itu adalah nganggur gitu. Jadi tidak ada energi waktu yang memang para siswa ini supaya tidak kemana-mana, akhirnya berdampak pada kegiatan-kegiatan negatif di luar, tawuran, betul, tawuran dan lain-lain. Maka kita siapkan. Hobi mereka apa sebenarnya? Hobi mereka ke bongkar mesin sepeda motor, ya kita fasilitasi ada. Hobi mereka untuk komputer, kita fasilitasi lab komputer, kita ada begitu. Maka mempunyai wawasan yang kreatif dan global, apalagi ini supaya kita output dari SMA Nusantara ini diserap oleh para industri. Iya. Artinya mungkin tadi perbedaannya itu ya. Betul. Antara kalau saya juga lihat di SMA yang lain mungkin tidak ada ekstrakurikuler. Dalam walaupun ekstrakurikuler di sekolah yang lain pun ada sebenarnya, pramuka, paskibra dan lain-lain. Enggak, kita berbicara umpamanya di otomotifnya. Itu kan mungkin kemungkinan kan saya rasa belum dengar juga nih, baru mau di SMA Nusantara Bogor ini yang mau mengadakan nih, punten Karena kan kalau ekstrakurikuler seperti apa sih hobinya, badminton atau bola atau dan kemungkinan itu udah umum mungkin ya. Nah, makanya kan bingung. Yang saya tahu kalau seumpamanya di SMK ini dengan kejuruan tadi, itu tadi ada yang memang itu sudah garis lurus. Iya, gitu. Itu kan udah diwajibkan, udah diwajibkan. Tinggal si siswa ini milih mana. Nah, perbedaan di SMA Nusantara Bogor ini menciptakannya seperti itu. Padahal kan bukan kejuruan. Itu hanya tambahan skill kemampuan mereka. Begitu. Kita hanya menyalurkan minat mereka sebenarnya. Artinya tidak baku yang memang dengan SMA yang lain kemungkinan gitu. Iya, betul. Ya, intinya seperti itu ya. Itu pembedanya. Kalaupun mereka siswa-siswa hobinya mungkin game online, ya kita fasilitasi wifi. Tapi kan itu game online sekarang sudah masuk e-sport. Gitu, elektronik sport. Nah, itu juga pasti kita akan dukung gitu. Jadi jangan stigma negatif terhadap game online dan lain-lain itu menciptakan anak-anak, tapi tidak ya. Kalau kita mendukung ke ekspornya itu. Yang jelas kan itu juga bisa menambah uang jajan mereka kalau memang udah jadi juara dan juara gitu. Seperti itu. Betul. Dan memang sudah, kalau nggak dengar, saya juga pernah meliput juga itu. Ke depan itu kemungkinan akan diwajibkan katanya gitu kan. Begitu. Akan diwajibkan, betul itu, karena memang kebetulan wilayah baik Jasinga awal yang memang pernah oleh SMP dilaksanakan. Artinya ada itu arahan daripada main yang begitu tanpa ada tujuan, tapi ada bimbingan khusus gitu kan, supaya memang terarah gitu kan. Nah, balik lagi nih Kang Agung. Selain SMA ini kan Kang Agung nih punya yayasan? Atau memang kepala sekolah atau gimana kalau boleh tahu? Kalau saya yayasan ini, Yayasan Tafrito Hafir namanya, berdiri tahun 2012. Berdiri tahun 2012. Maka di situ ada divisi pendidikan. Divisi pendidikan ini memang secara tugasnya menyiapkan untuk
pembentukan satuan-satuan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita berbasisnya basis masyarakat, begitu, bukan negeri, karena yayasan. Yang pertama, 2015 ini kita kebutuhan SMP, maka kita divisi pendidikan saya perintahkan untuk membuat sekolah menengah pertama. Alhasil, alhamdulillah hari ini SMP Puspita Nusantara ini sudah berdiri 6 tahun, begitu. Dan hasil evaluasi lagi, yayasan pengurus rapat, kebutuhannya adalah untuk ke menengah atas, karena bagaimanapun SMP di Kecamatan Jasinga ini banyak. Yeah. Nah, output dari SMP ini sekitar kurang lebih 2000. Nah, tentunya adalah keterbatasan SMA negeri dari SMA Negeri 1 Jasinga yang ada dan SMA Negeri 1 Cigudeg itu kemungkinan penyerapannya kurang, begitu. Penyerapan hanya keterbatasan kurang lebih sekitar 900. Kalau dari 35 orang dikali 9 kelas gitu, penerimaan untuk SMA negeri itu hanya sekitar 356. Kalau 2 negeri kan hanya sekitar 900. Nah, 1100 itu anak-anak pada kemana sekolahnya? Betul. Kan begitu. Maka Daripada putus mungkin ya. Betul. Maka kita menghindari putus sekolah. Jadi ini pun bisa mendongkrak indeks Pendidikan. ya, indeks sumber daya manusia juga, indeks pendidikan juga, begitu. Maka kita fasilitasi. Alhasil keputusan yayasan ya udah kita membentuk SMA Nusantara Bogor, dan ini pun didasari dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Daripada mereka jauh, ya kan, antara zonasi ke SMA negeri tidak keterima, tidak dapat jalur zonasinya, hasil kita yang lebih dekat aja. Oke, ini Kang agak melenceng sedikit Kang. Siap. Kang Agung sendiri kan, Apa nih melencengnya nih? Kang Agung sendiri kan udah jelas boleh dibilang aktif di organisasi lah ya. Terus mimpi nggak sih sebetulnya awalnya nih Kang jadi menciptakan punya sekolah dan segala macam, yang jelas kan ini jelas yang namanya pendidikan itu kan diwajibkan Kang. Ya. Ya. Nah, cuman pertanyaan saya bukan ke situ Kang. Ya. Ada nggak angan-angan untuk sekarang ini dari awal nih Kang, selama belum pegang ini, ada nggak sih sebetulnya? Apa memang nurani saja atau bagaimana nih Kang? Karena kan kesuksesan itu awalnya dari mimpi. Mimpi, ya. Tapi yayasan kita ini punya rundown yang jelas, gitu. Sekitar 5 tahun ke depan kebutuhannya apalagi, kebutuhan 5 tahun ke depan apalagi, kan begitu. Jadi perencanaan kita ya sesuai dengan kebutuhan bukan kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat. Iya, iya. Nah, kita juga sebenarnya 2 tahun kemarin itu sudah akan menciptakan lembaga khusus, karena bagaimana kita pasti mendorong program pemerintah yang ya, karena satu pencari kerja daripada mereka ke lembaga khusus yang jauh, maka kita akan menciptakan tadinya. Karena memang ada satu hal yang belum terselesaikan, maka kita evaluasi dulu, tunda dulu untuk itu. Tapi sebenarnya rundown yayasan ini sudah jelas gitu. 5 tahun ke depan kita pasti akan membuat sesuatu lagi gitu, karena semua itu kebutuhan masyarakat gitu. Betul. Ini ada yang menarik nih bagi saya nih, karena yang yang didengar oleh kadang-kadang orang tua lah, bahasa yang memang suka nanya. Saya juga punya anak, kadang-kadang mau ke SMA atau ke SMEA, ya, gitu kan. Nah, kadang-kadang ada orang tua, kalau udah jelas ke SMEA ini ada jurusannya. Nah, SMA kadang-kadang ada pertanyaan bahwa kalau SMA, kalau kerja bagaimana, artinya tidak punya skill. Nah, yang jelas harus dikuliahkan katanya. Tapi di sini ini menarik juga bahwa barusan kita ngobrol dengan Kang Agung bahwa di SMA Nusantara Bogor ini ada hal lain yang memang beda daripada yang lain, gitu. Nah, artinya posisi yang harus masyarakat tahu itu jelas gitu loh. Jadi dibayangkan bahwa kondisi mungkin nggak kuliah, nggak punya duit, dan memang dengar-dengar diwajibkan yang ada itu terus ke tingkat kuliah lah diibaratkannya. Tapi di sini kalau boleh jujur saja nih Kang Agung, bahwa bukan ngejelekin, bukan, dalam artian nggak boleh lah. Iya, bukan ngejelekin, tapi artinya
bahwa di SMA Nusantara ini bisa langsung punya skill dalam artian konteks dari ekstrakurikuler itu tadi ya. Ya, betul. Sepakat itu ya. Nah, artinya mungkin ini perbedaannya gitu kan. Nah, jadi maksud saya begini Kang Agung, jadi jangan khawatir gitu. Dan ini bukan promosi juga, ini jelas gitu kan. Jadi kalau saya sih menyikapinya bahwa ada nggak sih yang aneh ini gitu lah, kan Kang Agung sendiri. Nah itu, maksudnya kan segala sesuatu itu kita, dan apalagi tadi saya bilang bahwa pendidikan ini sangat penting sebetulnya, jujur. Apalagi dengan globalisasi ini mungkin ya. Kemarin kita udah dulu zaman kita mungkin sekolah hanya sebatas SD atau SR atau sampai SMP, ya kan, seperti itu. Ini justru pemerintah juga ini ibaratnya bagaimana caranya, khususnya negara, karena kalau memang pemuda-pemuda ini hanya putus sekolah dan segala macam, gimana untuk kedepannya? Ya seperti itu satu Kang. Yang kedua, ini harus bahagia juga nih orang khususnya wilayah Kecamatan Jasinga dengan adanya SMA yang sekarang ini yang saya sebutkan tadi, ada sedikit perbedaannya, bahwa di Kecamatan Jasinga, terutama mungkin di Jalan Raya Muncang, Desa Sipak ini ada nanti, silahkan mungkin bagi ibu-ibu, ini mohon izin juga bukan promosi ini kebetulan gitu ya, karena memang hari ini saya mewawancarai Kang Agung sendiri untuk apa? Supaya masyarakat tahu. Ya, supaya jelas. Ya, seperti itu Kang. Betul. Nah, itu. Nah, ini Kang, ada lagi satu nih. Selain nanti apa namanya, untuk progres ke depan itu, selain yang dibicarakan Kang, supaya paham juga orang tua murid yang memang mau masuk ke sini, itu kalau boleh dijawab silakan. Kalau memang tidak jadi masalah nih Kang. Mengenai cara masuknya seperti apa nih Kang? Oh, cara masuknya? Ya, untuk di SMA Nusantara Bogor ini. Tadi nyambung juga nih, nyambung ke pembicaraan tadi, karena kita ada pembeda. Input kita itu sebenarnya anak-anak setelah lulus SMP, otomatis kelas 9. Gitu. Karena kalau sudah menginjak ke kelas 1 SMA, otomatis mereka sudah beranjak ke dewasa. Kalau dewasa itu sudah mempunyai pilihan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang memang dirasakan nyaman, mana yang tidak nyaman gitu. Maka tingkatan SMA ini mereka supaya memilih gitu, supaya memilih, karena peran orang tua hanya mendorong. Peran orang tua hanya mensupport, pasti ditanya, Dek mau lanjutkan kemana gitu. Di sini ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Maka tidak mungkin, ini kan bukan zaman Siti Nurbaya ya, dipaksakan dan lain-lain. Tidak mungkin orang tua untuk memaksakan harus ke sini, harus ke situ. Nah, itu akan bertolak belakang dengan hati para si anak. Gitu. Maka anak itu diberikan pilihan oleh orang tua, mana ini yang terbaik, A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Nah, maka kita siapkan fasilitas pembeda itu. Gitu. Motivasi kami dari seperti itu. Yang kedua, untuk cara masuknya lebih mudah sebenarnya. Hasil mereka setelah lulus, setelah ada penentuan kelulusan dari sekolah SMP masing-masing, ya silahkan datang ke sekolah kami. Kita akan jelaskan bagaimana kita proses pembelajarannya, bagaimana memang tingkat infrastruktur sarana dan prasarana, perencanaan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, gitu. Sangat mudah, tinggal saja masyarakat yang wilayah Jasinga, kalaupun memang mau untuk mencari pilihan untuk anak-anaknya yang sekolah setelah lanjutan ke SMP ke SMA, maka silahkan datang ke kami. Kami sudah launching dan juga sudah siap. SMA Nusantara Bogor ini sudah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Setuju. Begitu. Ada lagi pertanyaan nih Kang. Apa nih? Jadi ini tidak hanya sebatas orang Kecamatan Jasinga kan? Artinya mungkin ada yang memang tidak terima di Cikuda bisa ke sini gitu kan? Silahkan ya. Silahkan. Tidak terbatas dengan wilayah. Tidak terbatas. Betul. Yang penting mungkin kita di sini harus ada setuju aja. Ya, yang penting jangan putus sekolah aja. Nah, intinya seperti itu ya Kang. Harapan kami dan harapan seluruh mungkin para stakeholder pendidikan, jangan sampai putus sekolah. Ya, karena pendidikan itu adalah pintunya untuk dunia yang luas.
gitu. Mungkin Pi Oscar juga setuju ya? Setuju banget gitu. Karena kan dasarnya pendidikan begitu. Karena kan yang jelas, jadi saya kan tahu persis sosok Kang Agung ini gitu kan, dari A sampai Z-nya. Makanya kenapa, dan saya sangat mendukung Kang. Selaku saya juga orang Jasinga, kenapa tidak dalam konteks ini pendidikan ini menurut saya nih Kang, pendidikan ini memang benar-benar apa ya, membutuhkan. Ada istilah ibaratnya begini Kang, kalau kata orang tua, lebih baik kita ngasih ilmu daripada apa namanya, materi atau memang warisan lah ibaratnya kan gitu. Materi kan habis. Ya. Kalau ilmu kan tidak berarti artinya seperti itu kan. Setuju. Nah, konteks itu jelas, dan ini mungkin kenapa kita harus sebarluaskan untuk informasi Kang. Saya itu tadi, saya takutnya ada yang memang salah satu memang yang mau ke SMA karena memang tidak diterima di SMA itu sendiri, jangan putus asa maksud saya Kang. Ya, itu. Jangan putus asa karena sebetulnya belajar itu di mana aja sama menurut saya. Kan gitu. Cuman bagaimana caranya, yang jelas saya setuju tadi bahwa gimana anaknya. Kalau orang tua memang support aja dan memang harus betul-betul terutama mungkin mengawal anak itu sendiri gitu. Ya. Itu pun hasil pertimbangan mereka, hasil pemikiran mereka, karena kita pun harus mendukung sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jasinga, SMK maupun SMA dan lain-lain. Gitu. Tapi kan olahannya beda, suasananya beda, terus memang cek rasanya beda. Bumbunan rada beda-beda. Gitu lah. Karena olahannya yang berbeda gitu. Mungkin outputnya kalau yang SMK ini outputnya seperti itu, SMA yang lain outputnya ya seperti yang lain begitu. Oke Kang, sebelum kita tutup nih Kang, siap. Biar kapan-kapan lagi nanti kita juga mungkin akan artinya saling membantu untuk dunia pendidikan ini. Kami pun dari jurnalis setidaknya ingin ada pengabdian juga untuk bagaimana caranya supaya orang tua ini betul-betul terus sampai di mana untuk menyekolahkan anaknya. Itu kan. Nah, harapan terakhir nih Kang, untuk ke depan mengenai SMA apa namanya, SMA Nusantara ini ya. Gimana itu Kang? Ya, kita program pembelajarannya juga sudah jelas, sudah disiapkan oleh manajemen pengelola SMA Nusantara ini, sangat-sangat jelas menurut saya. Sesudah portofolionya diserahkan ke saya, program pembelajarannya, jadi ternyata ini dalam kelas 2 nanti, mungkin kelas 11 ya. Kelas 11 mereka akan dikirim ke Balai Latihan Kerja yang milik pemerintah daerah gitu. Nah, di situ banyak pilihan keahlian yang bisa mereka pilih gitu. Ada teknisi AC, elektronik, terus jurusan kecantikan dan lain-lain. Nah, itu kita akan berusaha bekerja. Artinya udah sampai ke situ Kang? Sudah sampai ke situ. Jadi mereka kelas 3 ini sudah fokus untuk persiapan melanjutkan apa nih, mereka apa mau ke dunia kerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tapi kelas 11 ini, kelas 2 ini mereka digodok untuk mempunyai keahlian yang memang benar-benar mungkin dasar lah, mungkin dasar. Lanjutannya terserah mereka setelah itu, apa memang langsung dunia kerja dan itu. Harapan saya adalah output dari SMA Nusantara ini mempunyai siswa yang memang keahliannya untuk penyerapan tenaga kerja sudah siap, walaupun dasar. Gitu. Jadi penyerapan udah paham duluan. Sudah paham, gitu, baik elektronik, baik memang teknisi yang lain dan yang lain. Jadi harapan kita dengan harapan industri itu akan dimatchingkan, akan disamakan. Gitu. Jadi harapan industri seperti apa sih kebutuhan tenaga kerjanya? Kalaupun mereka yang memang niat untuk bekerja. Kalaupun yang untuk niat perguruan tinggi, mereka minatnya kemana? Apa ke jurusan yang mana? Artinya sesuai cita-cita. Gitu. Di pertengahan ini kita udah memberikan, harus memilih kemana? Nah, sudah dibekali bekal yang memang cukup lah gitu, walaupun hanya tingkat dasar. Gitu. Setelah itu lanjutannya bangga terserah mereka. Karena satu, kita hanya memfasilitasi infrastruktur dan lain-lain, itu hanya fasilitas. Gitu. Hanya support yang ada di sekolah. Tapi tentunya adalah faktor utama keluarga, faktor utama orang tua. Maka
hari ini masuk SMA Nusantara sudah mempunyai grand design cita-cita mereka. Ya. Gitu. Cita-cita mereka kemana? Atau ke akademi, ke mungkin cita-cita ada yang jadi kepolisian, ada yang tentara, dan lain-lain. Kita akan siapkan. Gitu. Jadi kita akan bantu. Tentunya ini harus didukung oleh semua orang tua, didukung masyarakat, didukung oleh manajemen, dan tentunya adalah saya sebagai ketua yayasan pasti mensupport itu, gitu. Dan juga PES juga pasti, karena bagaimanapun kalau untuk kebaikan kita lanjut didukung gitu kan. Apalagi ini dunia pendidikan. Nah begitu, itu harapannya. Ya, dan juga jangan ragu, pokoknya nggak usah galau, nggak usah risau. Kalaupun anak-anak ibu-ibu dan emak-emak ini tidak diterima di SMA negeri sesuai harapan, kita bukannya apa tempat kedua, bukan ya, tapi memang kita sudah mau ada fasilitas. Saya potong dulu kan. Nggak ada yang namanya kedua itu, kita nggak ada. Justru kita kan menempatkan harus jadi pilihan utama. Betul. Yang jelas kita mengamankan, gitu kan. Betul. Di dalam dunia pendidikan bahwa jelas gitu daripada putus, kan gitu. Hindari itu. Betul. Hindari. Semoga ke depan sekolah SMA Nusantara Bogor ini jadi pilihan utama, harapan utama, dan pilihan terbaik. Itu bisa jadi solusi pendidikan bagi keluarga ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua yang ada di masyarakat desa. Itu saja. Cukup, Bang. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Itu mungkin meskipun sedikit, tapi di sini jelas. Saya sendiri mungkin dengan yang punya yayasan Kang Agung ini sama sebetulnya kuncinya. Kita ini di Jasinga khususnya, ataupun di mana lah, kita tidak menginginkan adanya putus sekolah, itu satu lah. Itu satu. Yang kedua, bahwa memang SMA di sini jelas ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya tadi nanti disimak lah, ditonton videonya, gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas obrolannya nih Kang Agung. Siap, dan waktunya dari Kang Agung. Dari Desa untuk Indonesia, saya Api Ostad. Dengan dibukanya SMA Nusantara Bogor ini semoga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan siswa-siswi atau anak-anaknya untuk bersekolah di SMA negeri. Kenapa harus pilih SMA Nusantara Bogor? 1. Guru mata pelajaran umum yang terbaik dan berkompetensi tinggi. 2. Fasilitas yang lengkap dan baru. 3. Mencetak lulusan terbaik dan berpengetahuan tinggi. Dan selanjutnya lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Ayo untuk teman-teman jangan lupa mendaftar di SMA Nusantara Bogor sekarang juga.